Oke, sudah jelas. Ada yang mau dipertanyakan kira-kira? Ada yang mau dipertanyakan lagi? Ini masalahnya urgent ya. Meminta bantuan Clearly petugas din bang. untuk Jarang menanganinya, ko. untuk menangani perilaku perempuan tersebut. Hmm, tapi sih kalau misalnya ini win to win, teman-teman, eh, lebih tepatnya kata-katanya adalah, tapi ini masalahnya dalam kondisi yang sama ya, teman-teman ya. Tapi kalau nggak ada ini jawabannya boleh yang ini, karena bisa pakai win to win ya. Kalau nggak ada jawabannya yang E. Oke, ini masalahnya urgent banget, teman-teman. Ya, kalian ini urgent, sama-sama urgent. Ya, sudah jelas ya sampai sini ya. Oke, kalau gitu kita next ya ke soal berikutnya. Yuk, silakan teman-teman. Rekan saya kali ini belum mengembalikan uang yang dipinjamnya minggu lalu. Apa yang harus kalian lakukan? Saya akan menegurnya dengan keras agar tidak terbiasa. Saya membiarkan terlebih dahulu sebab ia akan pertama kalinya saya akan membiarkannya terlebih dulu sebab ini yang pertama kalinya dia lupa. Saya mengikhlaskan uang tersebut, toh jumlahnya tidak seberapa. Saya mengingatkannya, ya. Saya menyindirnya agar ingat kelalaiannya. Teman-teman, yang tadi poin pentingnya apa sih? Ada win to win, ada ramah tamah, ya, ada integritas, ada tanggung jawab. Itu poin-poinnya yang harus kalian pilih. Jadi kira-kira jawabannya apa? Apakah teman-teman yakin akan menyindirnya agar mengingat kelalaiannya? Itu kan tindakan yang nggak baik ya. Oke, nah rata-rata benar ya jawabannya. Jawaban yang tepat itu adalah yang dodol. Oke, yaitu adalah kalian menginginkannya. Oke, di sini berarti sikap apa sih ini? Sikap apa nih teman-teman? Kalau kalian mengingatkannya, integritas juga boleh ya, jangan karena kecil-kecil gitu ya. Tapi kali dia nggak akan pulangin gitu. Ini kan kita cek integritas seseorang gitu ya. Oke, nangkap ya sampai di sini ya. Oke. Yang opsi A sebenarnya kalau menegurnya dengan keras nggak boleh juga ya. Harusnya kita tegur juga boleh. Tegur sama mengingatkan kan boleh kan. Tapi kalau ada mengingatkan dengan ramah lebih tepat lagi ya. Oke, jadi jawabannya adalah dodol. Next ya, nomor 12 silakan. Pengumuman hasil seleksi CPNS akan diumumkan besok. Sikap Anda itu gimana? Malam ini saya tidak bisa tidur. Ini masuk pelayanan publik ya. Malam ini saya melakukan refreshing terlebih dahulu agar besoknya tidak terlalu tertekan bila bukan saya lulus. Biarlah takdir yang menentukan. Ya, saya berharap lulus, namun jika tidak sedemikian, saya siap. Pokoknya saya yakin dan harus lulus. Jadi jawabannya apa? Biarlah takdir yang menentukan. Hmm, teman-teman ini udah pasrah ya sebenarnya ya. Malam ini saya tidak bisa tidur. Malam ini saya melakukan refreshing terlebih dahulu agar besok tidak terlalu tertekan bila bukan saya lulus. Ini tindakan yang salah ya teman-teman ya. Ini sebenarnya sih mau ujian sih ya. Kalau mau ujian sarannya ya refreshing. Tapi kan ini adalah mau pengumuman ya. Hasil seleksi CPNS akan diumumkan besok. Biarlah takdir yang menentukan. Ini simpan dulu, yang benar juga ya. Nah, kan takdir yang bicara ya. Saya berharap lulus, namun jika tidak demikian, saya siap.
Nah, ini udah mental baja nih teman-teman. Ya, pokoknya saya yakin dan harus lulus. Ini udah optimis ya. Nah, malam ini saya tidak bisa tidur. Ini salah. Jadi yang salah itu adalah yang A sama B. Ya. Jadi yang C, D, E, kira-kira yang poin kelima yang mana teman-teman? Itu benar loh ya. Poin kelima yang mana kira-kira? Biarlah takdir yang menentukan. Ini opsi jawabannya bisa salah ya teman-teman ya di sini ya. Biarlah takdir yang menentukan. Saya berharap lulus, namun jika tidak demikian, saya siap. Biarlah takdir yang menentukan. Hmm, menurut kalian tindakan yang C benar nggak? Yang bedanya sama D apa sih? Saya berharap lulus. Namun jika tidak demikian, saya siap. Kalau dia itu kayak antara pikiran dia itu kayak sudah sepenuhnya lebih apa ya, positif buat terima apapun hasil akhirnya, tapi di sisi lain dia masih tetap optimis, masih menaruh harapan. Sedangkan C kayak lebih jatuh ke pasrah saja. Tidak tahu apa hasilnya, kayaknya netral antara lulus dan tidaknya, kayak ngambeng gitu. Dia udah pasrah ya teman-teman ya. Kalau yang C ya. Kalau yang E itu dia optimis ya gitu ya. Sebenarnya sikap yang terlalu optimis juga membuat misalnya pengumumannya berbeda gitu ya. Nanti dia bakal stres juga. Itu terlalu yang kalau yang itu terlalu optimis. Karena kan dia nggak tahu hasil akhirnya gitu ya. Nangkap ya teman-teman ya. Nah ini bisa poin tiga. Oke. Pokoknya saya yakin dan harus lulus gitu ya. Karena kan persaingan itu kan banyak kan gitu ya. Ngerti ya teman-teman ya. Karena kita ini misalnya saya ini testing gitu ya. Eh saya optimis saya bisa lulus gitu ya. Itu kan sombong kan gitu ya. Dia nggak tahu bahwa di atas langit masih ada langit. Di atas kepintaran kamu masih ada orang lebih pintar dari kamu gitu ya. Jadi ini lebih tepat ya. Sebenarnya sih kalau misalnya banyak yang jawab yang C, tapi lebih tepat itu yang ini yang lima. Ini empat ya. Oke, ntar ubah ya kunci jawabannya ya. Oke, jadi yang itu ya teman-teman ya. Lanjut ke berikutnya, nomor 13. Pada suatu hari libur, handphone saya itu berbunyi tanpa panggilan dari atasan. Biasanya atasan akan mengajak bermain tenis, padahal saya sudah merencanakan untuk pergi piknik bersama keluarga saya. Nah, ingat teman-teman yang tadi udah saya singgung masalah seperti ini. Membiarkan saja panggilan itu. Mengangkat panggilan itu siapa tahu ada sesuatu yang penting. Membiarkan panggilan itu dan menelpon balik ketika sudah sampai tempat piknik. Menyuruh orang lain untuk mengangkat panggilan itu. Mengangkat panggilan dan mengajak atasan untuk piknik bersama. Jawabannya apa dong teman-teman kalau kalian di posisi ini? Apakah kalian membiarkan saja panggilan itu? Ya, ini nggak tanggung jawab dong. Kita harus bertanggung jawab ya teman-teman ya. Kata kuncinya ingat ya, bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab, ramah, ini ya poin-poin penting di publik ya, pelayanan publik. Ramah, melayani, terus win to win, terus memberikan kepuasan. Ini poin-poin penting yang harus kalian catat untuk di pelayanan publik ya. Jadi jawaban ini apa? Mengangkat panggilan itu siapa tahu adalah sesuatu yang penting. Jadi jawabannya adalah yang B. Sudah jelas ya teman-teman ya sampai sini ya. Yang B ini adalah sikap tanggung jawab teman-teman. Karena kita tahu yang lagi nelpon itu adalah atasan kita ya. Ya kita angkat kan. Oke, nangkap ya sampai sini ya. Oke, kalau gitu next nomor 14 ya. Suatu hari saya telah mengingkari janji bertemu dengan teman saya. Saya akan biasa saja, saya sudah sering ingkar janji. Merasa malu karena tidak bisa menepati janji. Biasa saja dan segera menghubungi teman saya untuk membuat janji, merasa takut dan disalahkan teman saya. Merasa bersalah dan kemudian meminta maaf kepada teman saya karena telah mengingkari janji.
Jadi jawabannya nomor 14 apa teman-teman? Suatu hari saya telah mengingkari janji bertemu dengan teman saya. Apakah biasa saja sikapnya? Saya sudah sering ingkar janji. Itu udah salah total ya. Ini nggak orang-orang bertanggung jawab nih. Merasa malu karena tidak bisa menepati janji. Nah, dia cuma malu doang gitu ya. Tapi dia nggak ada rasa minta maaf. Biasa saja dan segera menghubungi teman saya untuk membuat janji baru. Wah, ini adalah janji PHP ya, tukang PHP ya. Ini udah janji, nanti janji lagi ya. Merasa takut akan disalahkan teman saya. Ini adalah sikap yang nggak patut dicontoh ya. Merasa bersalah dan kemudian meminta maaf kepada teman saya karena telah mengingkari janji. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang opsi. Oke, sampai sini sudah paham ya? Lanjut nomor 15, silakan. Tanpa sengaja saya bertemu teman lama saya yang lebih sukses dari saya. Saya akan menyapa dengan ramah, diam saja. Teman-teman tadi soal yang asli itu dari soal nomor 6 sampai nomor 11. Ya, ini udah, maksudnya soal asli yang kemarin ya. Pura-pura tidak tahu, berusaha menghindar, merasa malu, menyapa sebentar, dan kemudian bergegas pergi. Ini kalau kalian ketemu dengan teman kalian yang udah sukses, apa yang tidak akan yang kalian lakukan? Ya, menyapa dengan ramah. Diam saja sampai dia menyapa saya. Ini orang introvert nih biasa ya. Oke, misal ya, pura-pura tidak tahu. Ini salah nih. Berusaha menghindar, tidak salah. Merasa malu, ini salah. Ini kebanyakan jawaban orang-orang introvert ya teman-teman ya. Ini jawaban yang benar. Menyapa dengan ramah. Ini tipe orang yang paling disukai orang ya karakternya. Oke, kalau gitu kita next lagi nomor 16 ya. Saya senang jika orang melihat saya sebagai seorang yang bertanggung jawab, disiplin, penuh ide-ide baru, berjiwa pemimpin, tidak pernah menyerah. Jadi jawabannya paling tepat yang mana? Yo, silakan dijawab teman-teman. Semuanya bagus ya, gitu. Semuanya bagus. Ingat tadi ya saya bilang. Kalau ini nanti misalnya seorang kalian di interview gitu ya, ada sesuatu yang paling perusahaan itu paling sukai gitu. Sebenarnya ini disukai semua teman-teman. Ya, tapi ada sesuatu hal yang paling disukai di sini. Oke, jadi jawabannya yang tepat adalah bertanggung jawab. Oke, sudah jelas ya? Oke, kita next ke soal selanjutnya. Di kantor Anda di kantor Anda ada beberapa peralatan yang tidak berfungsi atau rusak. Namun hanya Anda yang mengetahuinya. Apa tindakan Anda? Saya akan diam saja karena jika saya melapor hal ini ke bagian perlengkapan, maka akan dikira saya telah merusaknya. Saya beritahu rekan kerja terdekat saya. Saya akan menginvestasi siapa yang merusaknya. Saya laporkan kepada bagian perlengkapan. Saya diam saja karena tugas saya sendiri pun masih banyak. Jawaban yang paling tepat yang mana? Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah yang opsi dodol, ya. Bukan yang A ya, yang itu salah. Dodol ya teman-teman ya jawabannya. Oke, terima kasih teman-teman. Ada yang mau dipertanyakan sebelum kita kuis? Oh ya, saya mau ingatin kuisnya adalah soalnya mirip sama soal tahun kemarin. Artinya adalah ini soal eh, TO kita gitu ya. Kalau ini dibuat, apakah yang bisa jawab? Artinya dia lebih penalaran ya. Kayak soal nomor 6 sampai 11 tadi ya. Sebelumnya ada yang mau dipertanyakan mengenai pelayanan publik? Dipersilakan sebelum kita ke kuis. Pak, mau bertanya. Ya, Eh, silakan. Semisal kan kita kerja di suatu kantor, kita contoh jadi bank lah, jadi teller. Terus ada nasabah yang memang masalah nasabah ini eh, bukan kapasitas kita buat eh, menyelesaikan masalah tersebut. Kayak misalnya jabatan yang lebih tertinggi. Eh, Semisal masalah tersebut dapat diselesaikan eh, sesuai dengan wewenang dari si manajer banknya. Ternyata si manajer banknya ini tidak ada di tempat, lagi ada tugas dinas luar dan tidak dapat dihubungi. Eh, dan langkah yang kita lakukan, apakah langsung menghadap si atasan bank tersebut atau
menunggu keputusan sampai manajer itu tuh bisa didapat dihubungi atau bagaimana Pak? Atau sesuai urutan birokrasi tidak bisa langsung menghadap ke atasan Eh, atau bagaimana? oke, nah tunggu, masalahnya kayak gini teman, ya. Eh, itu konteksnya kamu bisa kerjakan atau tidak tadi, gimana pertanyaannya? Apakah itu tanggung jawab atasannya atau kita dapat bisa Kapasitas ngerjakan? ternyata kapasitas tingkatan masalah tersebut hanya manajer yang bisa menyelesaikan. Seumpama seperti itu Bapak. Oh, oke. Berarti kalau tindakan yang kita lakukan sebenarnya kan kita kasih solusi gitu ya. Solusinya apa gitu. Tapi kan kita tanya dulu. Ya kita tanya tapi kita kasih solusi yang terbaik. Agar si nasabah ini puas. Nah, itu kan bukan kapasitas kita. Ya. Nanti kalau kita berusaha ya memberikan, maksudnya seolah-olah itu apa ya, kalau misalnya dokter nih ya, ada dokter tapi dia belum eh, misalnya itu bukan kemampuan dia, misalnya itu harus dirujuk ke spesialis tapi dia tetap kerjakan, toh nanti ini bakalan apa ya, kena malpraktek gitu ya, itu bukan SKDI dia gitu. Nah, berarti itu adalah tindakan yang salah. Jadi sebenarnya kita tanya dia, kita kita sapa, kita tanya-tanya dan kita berikan solusinya. Solusinya mungkin, Bu, mungkin nanti atasan saya jelaskan, atasan saya lagi rapat, Ibu boleh datang besok gitu. Karena atasan saya yang paham. Ingat tadi poinnya itu teman-teman, gimana caranya supaya customer itu puas. Oke? Nah, kalaupun kalian usahakan memberikan semampu kalian gitu ya, tapi nanti ujung-ujungnya salah, ya sama-sama aja nanti kena tegur gitu. Oke, tapi kalau misalnya ada di opsi jawabannya, nggak ada opsi yang tadi teman-teman. Kalau misalnya menunggu saat si apa datang lagi, boleh sih kalian pilih saat memang itu udah kapasitas kalian. Masalahnya ini kan bukan kapasitas kalian. Tapi kalau udah kapasitas kalian, kalian bisa turun tangan. Walaupun memang itu bisa, itu harus berurusan sama atasan, tapi kalian masih bisa masih bisa bekerja gitu. Yang kalian lakukan. Artinya adalah itu masih bisa kalian lakukan agar gimana sih customer itu puas. Intinya sebenarnya adalah caranya sebenarnya gimana supaya customer kita puas. Itu aja sih sebenarnya. Sudah paham nggak kira-kira sih? Artinya sebenarnya kepuasan ya. Sudah Pak. Oke, Sudah. nangkap ya teman-teman ya. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau dipertanyakan? Silakan teman-teman. Ingat aja tadi yang cara cepat PF ya, itu yang apalnya. Yang pertama adalah kita tanyakan dan kita memberikan kepuasan, win to win ya. Terus integritas, bertanggung jawab, melayani dengan ramah tamah, ya. Itu aja. Ada yang mau dipertanyakan sebelum kita kuis, teman-teman? Ini kuisnya lebih susah ya daripada ya saya jelasin. Maksudnya dari soal nomor 15 ke belakang tadi. Yang baru ke belakang tadi kan soalnya simpel-simpel. Ini bisa kalian, kalau yang kalau ada yang mau dipertanyakan, dipertanyakan. Kalau nggak ada, silakan kuis. Masih ada yang mau dipertanyakan, teman-teman? Mohon maaf, Pak, satu lagi, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya gini, Pak, tadi kan kita sedang mengerjakan tugas dari atasan. Tugasnya ini juga deadline gitu, Pak. Terus kita dapat kabar bahwasannya ada keluarga yang sakit dan saat itu juga harus dibawa ke rumah sakit. Tindakan yang benar tuh ngerjain deadline dulu atau keluarga dulu. Dan kalau misalnya keluarga dulu, apa boleh kita lempar tugas kita, minta bantuan ke orang lain gitu, Pak? Nah, ingat win to win tadi, teman-teman. Lebih disukain itu adalah kalian kerjakan dua-duanya. Ya, tapi masalahnya ini kan ini urgent. Tapi kalau nggak ada pilihan jawaban ya, kalau misalnya ini masalahnya tadi teman kalian atau keluarga kalian gitu, yang sakit gitu. Tadi yang sakit siapa gitu? Keluarga, Pak, Keluarga. keluarga. Misalnya Nah, keluarga gitu. oke. Tadi kan untuk caranya adalah win to win kan teman-teman ya. Artinya kerjakan dua-duanya. Nah, tapi saat ini urgent banget, pekerjaan urgent, ini urgent, toh ujung-ujungnya kan seperti yang tadi saya bilang, kita kan bisa ngomong ke atasan. Tapi memang kita lihat dulu opsi jawabannya gitu ya. Tapi lebih bagus jawabannya itu adalah win to win. Ya. Jadi kalau misalnya urgent, urgent banget, ke rumah sakit harus urgent karena nggak ada yang jaga, ya kita sebenarnya eh,
bertanyanya ke atasan teman-teman ya, bukan ke teman-teman ke bawah-bawah kita gitu. Ke atasan karena atasan itu bisa memberikan solusi. Kalau ada opsi jawabannya seperti itu. Tapi kalau nggak ada teman-teman lebih pilih win to win ya. Jadi kerjakan dua-duanya. Artinya win to win itu bisa aja kalian minta bantuan ke orang lain terus kalian ke rumah sakit gitu. Karena ini memang masalah yang urgent. Tapi sarannya sih kalau misalnya dunia pekerjaan itu bukan ke teman kalian tapi ke atasan kalian gitu. Karena atasan kalian yang bertanggung jawab sama tugas kalian gitu. Nangkap ya teman-teman ya sampai di sini ya. Karena bukan teman kalian yang bertanggung jawab, tapi atasan. Oke? Jadi pilih win to win ya. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Kalau nggak ada, silakan kuis teman-teman ya. Silakan dijawab pelan-pelan aja. Ya, kuisnya udah dimulai ya.
Oke, ini masih 13 orang ya teman-teman ya. Ini 13 orang, rata-rata lulus ya. Hmm, ada satu orang yang nggak lulus ya. Tapi nggak apa-apa ya, ini lagi berlatih ya. Coba nanti diulang-ulangnya ya teman-teman ya. Ini ada 80, 80, 60, 80, 60, 40, 60, 80, 80. Ini 19 jawaban. Ada yang belum selesai? Dari tes ini sih saya rasa apa ya? Ini kan nggak ada benar ya teman-teman ya. Maksudnya nggak ada nilai tiap poin kan gitu ya. Ini saya pilih yang poin kelima aja ya. Nah, em, kalau misalnya kalian poin 4 aja dari berapa soal? Misalnya dari 40. 4 kali 4 kali 40 berarti 160 teman-teman. Ya, berarti 160 berarti ya jauh dari passing grade kan? Nah, berarti lulus juga sih. Oke, tapi saya harap sih teman-teman bisa benar semua. Oke, ada yang mau dipertanyakan? Ini udah, saya rasa udah ngumpul semuanya. Ada yang mau dipertanyakan, teman-teman? Apakah ada yang mau dipertanyakan sebelum kita akhiri? Ini tadi jawabannya. Oke, dan oke, ini ada, tapi belum ada yang 100 ya. Tapi 80, oke lah, bagus lah ya. 80, 60 juga udah oke sih. Ya. Ini, Oke, Pak, kalau nggak ada yang yang mau dipertanyakan, ya silakan. yang nomor satu tuh gimana ya, Pak? Nomor satu ya. Ya Oke, itu kita kan lihat. problemnya tuh kan karena banyak warganet yang memberi komentar. Oke, ini kan tidak dipungkiri selama relawan COVID-19 itu sekaligus dokter yang aktif media sosial, banyak warga net yang memberikan komentar kurang menyenangkan bahkan terkesan menyampaikan bahwa COVID-19 bahaya COVID-19. Menyikapi hal tersebut, memilih untuk tidak menanggapi komentar yang tidak bermutu. Nah, kita jangan cuek juga ya teman-teman ya. Memilih untuk menutup kolom komentar di akun media sosial. Tetap semangat mengedukasi masyarakat. Memberikan pengertian warga yang berkomentar tidak baik agar sadar bahwa COVID-19 ini tadi nggak ada panjangannya ya. Memilih untuk tidak ambil pusing agar tidak stres ya. Jadi jawaban yang lebih tepat itu teman-teman adalah ini kan masalah COVID-19. Berarti sebenarnya kita kasih solusi, kita tanya, kita kasih solusi. Nah, oke, jadi jangan cuek gitu ya. Kalau yang opsi A sama B itu cuek, teman-teman. Memilih untuk menutup kolom komentar di akun media sosialnya. Kalau yang opsi C, tetap semangat mengedukasi masyarakat. Jadi kita tetap harus edukasi masyarakat gitu. Ya, namanya juga pelayanan publik. Ya, itu seperti yang tadi saya bilang, nggak enak loh jadi pelayan publik. Banyak beban yang harus kita pikul. Tapi enaknya apa gitu? Kita merasakan kepuasan dari customer. Oke, ada yang mau dipertanyakan lagi? Itu udah benar ya, Ci ya, teman-teman. Apakah ada yang mau dipertanyakan? Ini saya tunggu nggak ada yang 100, tapi nggak apa-apa. Oke, tapi 80 udah oke banget. Oke, di bawah ada ya. Oh, ada yang 100 nih, teman-teman ya. Ada yang 100. Thank you, thank you. Astin Mirabet. Oke, oke. Ada yang mau dipertanyakan, teman-teman, sebelum kita sudahi? Ingat ya, kalau kita pelayanan publik itu memberikan edukasi, memberikan kepuasan kepada customer kita. Oke? Oke, ini kita kelas 903 ya. Oke, kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, kita sudahi pertemuan kita malam hari ini. Sampai ketemu besok ya, jam yang sama 19.30. Oke, kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, saya tutup pertemuan kita malam hari ini. Bye-bye, selamat beristirahat ya.